Pembalasan istri dikhianati. Bab 104. Selamat belajar sayang, ucap Sam dan diangguki Kayla lalu segera keluar dari mobil Sam. Sebenarnya akhir-akhir ini Sam sudah merasakan hal yang berbeda jika bersama Kayla. Sam merasa mulai adanya kenyamanan dan tiap harinya dia ingin selalu melindungi Kayla. Buktinya dia tidak ingin Kayla pulang sendiri meski sesibuk apapun dia pasti Sam menyempatkan diri untuk menjemput Kayla, dan batinnya pun selalu tergerak jika jam Kayla pulang sekolah. Kebiasaan ini mulai menjadi rutinitas menyenangkan untuk Sam, begitu juga Kayla yang sudah terbiasa dijemput oleh Sam, bahkan jika berjauhan ada perasaan rindu pada diri mereka masing-masing. Bagus, gumam Kayla pelan. Kamu suka sayang? Tanya Sam menuntun Kayla melihat isi rumah. Suka. Jadi fix kita beli. Tanya Sam lagi. Tapi apa ini tidak terlalu besar kak? Jujur Ki takut kalau nanti ditinggal sendiri di rumah ini, aku Kayla. Hahaha. Kenapa harus sendiri sayang? Akan ada kakak dan anak-anak kita nanti, jawab Sam tersenyum menggoda menatap Kayla membuat Kayla tersipu malu. Lagi pula tidak mungkin kamu sendirian sayang, sudah pasti akan ada yang merecoki kamu tiap hari di rumah ini, mungkin bisa Kak Kiara ataupun Devan, atau bisa jadi Nisa, lagi pula ini hanya untuk investasi semata sayang. Bunda belum tentu mengizinkan kita pindah dari rumahnya. Sam dan Kayla terus berkeliling melihat rumah yang akan mereka beli. Tiba-tiba terlintas di pikiran Kayla jika mereka memiliki rumah dan anak lalu bagaimana impiannya. Bagaimana kuliahnya nanti? Apa memang dia tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginannya kuliah di Korea sedangkan formulir pendaftaran sudah Kiara kirimkan tanpa sepengetahuan Sam? Sayang kamu kenapa? Tanya Sam yang melihat Kayla menggelengkan kepalanya perlahan. Sakit. Tanya Sam lagi dan dijawab gelengan oleh Kayla. Lalu. Tidak apa-apa kak, suasana rumahnya tenang. Sejuk, alasan Kayla dan diangguki Sam setuju. Jangan pernah datangi lagi Luna dan Kiara lagi Lin, jika kamu masih nekat aku yang akan memenjarakanmu, ancam Andre pada Linda. Cak. Jadi perempuan kampung itu mengadu padamu mas, ejek Linda. Jaga ucapanmu Lin, Kiara jauh lebih baik dari kamu dan Kiara bukan perempuan yang kamu pikirkan. Dia berkelas. Mas apa hebatnya dia hingga kamu terus membelanya dan membanggakan dia, hanya seorang sekretaris biasa bukan? Kamu hanya diperalat olehnya mas, sadar mas kita punya Luna dan kita bisa menjadi keluarga utuh kembali untuk Luna. Jangan mimpi kamu, aku dan kamu sudah lama selesai dan tidak akan pernah bersama lagi. Tapi kita bisa mengulanginya kembali mas. Kamu yang bisa, aku tidak. Mas, bagaimanapun juga aku mama kandung Luna, tidak ada hukumnya jika ibu kandung ingin mengambil anak kandungnya. Memang benar tidak ada hukumnya tapi untuk hak asuh Luna sudah bisa dipastikan jatuh padaku dan tanpa seizinku kamu tidak bisa bertemu Luna. Mas aku hanya ingin pembagian waktu bertemu. Tidak sekarang Linda, Luna pasti akan syok jika kamu datang, tegas Andre lagi. Dulu kamu tidak mengingat kami sama sekali tapi kenapa sekarang kamu malah datang dan ingin kembali? Kamu ingat beberapa tahun lalu aku memohon kepadamu untuk tidak pergi tapi apa? Kamu tanpa kasihan meninggalkan Luna yang masih merah. Di mana hatimu saat itu Lin? Di mana? Pekik Andre kesal. Maafkan aku mas. Hiks. Hiks. Ucap Linda mengisak. Maaf kamu bilang, aku sudah lama memaafkanmu tapi tidak untuk kembali Lin. Aku mencintai istriku,
Kiara yang membuat Luna bisa ceria lagi, bahkan aku sangat mencintainya. Aku Andre membuat dunia Linda luluh lantak. Pengakuan Andre membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dulu Andre sangat memujanya tapi Linda malah memilih karir daripada keluarga, tapi di saat dia ingin kembali semuanya sudah berubah bahkan anak yang dia lahirkan pun kini milik orang lain. Van, aku tidak bisa. Hanya tunangan, mohon Devan. Tapi itu sebuah komitmen Van. Apa salahnya hanya tunangan yang bisa membuatku merasa kamu mencintaiku, jelas Devan. Jujur saat ini Diana bukan ragu pada Devan tapi pada dirinya sendiri, dia takut tidak bisa menjadi istri yang baik nantinya karena selama ini Diana hanya tahu hura-hura saja. Oke. Akan aku bicarakan dulu pada keluargaku Van, pinta Diana dan diangguki Devan setuju. Entah kenapa sejak bertemu Diana, Devan tak mampu lagi berpaling, dia seperti terhipnotis oleh kecantikan Diana. Seminggu sudah berlalu hari ini Kayla sengaja ingin memberikan kejutan untuk Sam karena dia sudah selesai ujian. Tunggu aku ingin bicara mengenai kuliah kita, ujar Angga. Ini kesempatan terbaik kamu Ki, tidak akan datang dua kali, kamu bisa pikiran dulu, tidak ada waktu berlama-lama Ki, bukannya Korea adalah cita-citamu, bujuk Angga. Itu dulu. Tidak dengan sekarang enggak, semuanya sudah berbeda, jawab Kayla. Tapi semuanya bisa saja terjadi Ki, dengarkan aku Ki, kamu dan aku bisa kuliah di sana, aku tidak peduli dengan perjodohanmu. Enggak, sudahlah jangan menggangguku lagi, ucap Kayla segera pergi karena taksi pesannya sudah datang. Kayla sengaja tidak memberitahu pada Sam dia pulang cepat. Dari semalam Kayla sudah memikirkan niatnya untuk kuliah di Jakarta karena dia ingin menemani Sam. Kayla sudah memutuskan untuk menjadi istri yang baik untuk Sam. Kayla turun dari taksi dan memasang wajah bahagianya, meskipun Angga sempat membuatnya bimbang tapi kali ini Kayla sudah bertekad akan menyerahkan hidupnya pada Sam. Kayla berjalan pelan masuk ke dalam lobi kantor. Dia masih mengenakan seragam sekolah tapi ditutupi oleh sweater rajut hingga tak. Kayla yang memang selalu tersenyum membuat aura positif di dalam tubuhnya ikut terbawa pada orang lain. Sebagai karyawan telah mengetahui pernikahan mereka hingga tidak canggung lagi untuk Kayla berjalan di dalam kantor besar tersebut. Kayla masuk ke dalam lift karyawan menuju lantai di mana suaminya berada karena memang Kayla sudah terbiasa berbaur dengan semua karyawan meskipun sebelum dia menikah dengan Sam karena Kayla sudah beberapa kali datang ke kantor Sam bersama Devan. Ada Nyonya Bos, goda karyawan yang memang sering bercanda dengan Kayla saat Kayla datang. Kayla aja mbak seperti biasanya, jawab Kayla tersenyum manis. Saya duluan semuanya, ujar Kayla sopan saat pintu lift terbuka. Kayla tetap ramah ya, meskipun sudah jadi nyonya, puji salah seorang karyawan. Kayla memang sudah terbiasa ramah pada siapa saja. Senyum manisnya terus menghiasi wajah Kayla saat Kayla membuka pintu ruangan Sam malah ada pemandangan yang tidak dibayangkan oleh Kayla. Kak Vivian, gumam Kayla pelan melihat Vivian memeluk tubuh Sam. Tubuh Kayla bergetar hebat dia memundurkan tubuhnya selangkah ke belakang tapi dia tidak pergi dari ruangan Sam. Kayla, ucap Vivian sambil menghapus air matanya, rupanya Vivian abis menangis. Vivian mendekat pada Kayla yang mematung. Kakak kangen kalian semua, ucap Vivian memeluk tubuh Kayla. Sam hendak mendekat tapi Kayla segera mengangkat tangannya memberikan isyarat agar tidak mendekat. Kamu apa kabar Ki?
Tanya Vivian tersenyum, dia memang tidak tahu kalau Sam dan Kayla sudah menikah. Baik. Sangat baik. Kamu dengan siapa kemari? Ada Devan. Tanya Vivian lagi karena dia tidak melihat Devan. Stop Vi. Silahkan keluar, ucap Sam. Sam. Kenapa kamu jadi begini? Ada apa Sam? Apa ada perempuan lain yang sudah mengambil alih posisiku? Apa benar secepat itu Sam? Vi. Aku dan Kayla. Kak. Ki harus pulang, potong Kayla hendak pergi tapi Sam cepat menahan tangan Kayla. Tubuh Kayla terasa dingin, Kayla tidak tahu harus berbuat apa, marah. Apakah dia harus marah tapi Vivian adalah perempuan pertama Sam? Justru Kayla lah yang datang di saat menjadi orang ketiga antara Sam, Vivian. Jika harus bersedih apa pantas dia bersedih karena dia hanya wanita pengganti untuk Sam. Sam menggenggam tangan Kayla erat, dia tidak ingin Kayla pergi. Kak. Ki ingin pulang, ucapnya pelan pada Sam, dengan mata menahan tangis. Hatinya terasa cemburu melihat Vivian memeluk tubuh Sam suaminya. Kita pulang bersama, jawab Sam tegas. Iya Ki, kita bisa pulang bersama, kakak juga baru datang dan masih banyak yang harus dibicarakan pada Sam, sahut Vivian. Tidak ada yang harus dibicarakan lagi Vi, aku dan Kayla harus pulang, jawab Sam. Tapi Sam, aku ingin kita bicara, aku bisa menjelaskan semuanya Sam, keke Vivian. Sudah tidak penting bagiku Vi, lagi pula semuanya sudah terlambat aku dan Kayla. Kak jika masih ada yang harus diselesaikan silahkan diselesaikan terlebih dahulu Ki bisa pulang sendiri, potong Kayla. Tidak. Kita tetap pulang bersama. Nanti Bunda akan mengira kita bertengkar jika kamu pulang sendiri, jawab Sam membuat Vivian bingung, kenapa tingkah Sam seolah-olah menjadi pelindung untuk Kayla. Ayo Ki kita pulang, tarik Sam. Sam. Kita perlu bicara, pekik Vivian tapi tidak dihiraukan Sam dia terus menarik tangan Kayla untuk mengikuti langkahnya. Beberapa kali Kayla berusaha melepaskan tangan Sam tapi tidak bisa, Sam tidak mengizinkannya pergi sendiri. Sayang. Panggil Sam saat mereka sudah berada di dalam mobil. Sayang. Kayla. Panggil Sam lagi karena Kayla hanya diam dan mengarahkan pandangannya ke jalanan. Jawab Kayla sedikit tersentak kaget. Kamu nangis? Tanya Sam dan dijawab gelengan cepat oleh Kayla. Sam segera meminggirkan mobilnya dan memegang pipi Kayla yang sudah kering dengan air mata. Kamu nangis sayang? Tanya Sam lembut. Kayla langsung memeluk tubuh Sam dan menumpahkan air matanya lagi. Kak. Kenapa menangis Ki? Nanti Bunda mengira kakak menyakitimu, ucap Sam sambil menggosok kepala Kayla pelan. Ki bingung, aku Kayla. Bingung kenapa? Tanya Sam heran. Kak Vivian kembali, jawab Kayla pelan. Ki. Lihat kakak, ujar Sam mengangkat dagu Kayla dan menatap wajah lugu istri kecilnya ini. Sam mencium bibir Kayla pelan, tapi lama-kelamaan menjadi menuntut bahkan Sam menarik Kayla lebih erat lagi pada tubuhnya. Dia tidak ingin Kayla salah paham meskipun kehadiran Vivian kembali dia bukan lelaki bodoh yang bisa dibuang dan dicari kembali sesuka hati Vivian apalagi Sam baru saja diangkat menjadi CEO perusahaan Melissa. Tanggung jawab besar yang harus dia pegang dan kebahagiaan Kayla adalah prioritasnya saat ini. Pertukaran selaiva dilakukan sepasang pengantin baru ini tanpa memikirkan di mana posisi mereka saat ini, bahkan Kayla sudah bisa membalas permainan lidah yang dilakukan Sam. Kayla mendorong sedikit tubuh Sam karena dia merasa kekurangan oksigen. Kenapa?
Ki sesak, jawab Kayla sambil mengusap bibirnya perlahan. Kakak ini masih di jalan. Ujar Kayla tersadar kalau mereka memang masih di jalanan. Sam hanya tersenyum kecil lalu menjalankan kembali mobilnya. Inilah keuntungannya memiliki istri seperti Kayla, hanya dengan ciuman Kayla bisa luluh kembali, tapi bukan berarti Sam akan mengecewakannya. Sam harus mengakui kalau dia sudah jatuh cinta pada sosok perempuan kecil ini. Di sepanjang jalan pulang mereka saling diam, hanya sesekali Sam melirik ke arah Kayla yang sepertinya sedikit gelisah. Lusa kita jadi berangkat, Ma? Tanya Kiara pada Kirana. Jadi, Momi Nur dan Bunda Vina sudah Mama hubungi. Nisa dan Ardian juga sedang mengurus cuti mereka hari ini, jawab Kirana. Kamu bagaimana? Persiapan Luna dan Andre sudah? Sudah, Bun. Oma kapan pulang, Ma? Belum tahu, kondisi opa kalian belum membaik, tapi kita doakan saja semoga cepat pulih, agar segera berkumpul bersama kita. Aku sudah kangen Oma, Ma. Semoga pulang dari Bali sudah ada kabar gembira dari kami cucu-cucunya. Amin. Mama juga berharap demikian, Ki, agar kamu tidak uring-uringan lagi soal Linda, sahut Kirana tersenyum kecil. Kiara memang sudah bercerita pada Kirana tentang kehadiran Linda, tapi Kirana terus memberikan nasihat agar Kiara tidak mudah terpancing emosi dan tetap menyayangi Luna seperti anak kandung sendiri. Untungnya Andre percaya penuh pada Kiara hingga rumah tangga mereka tidak ada cekcok yang tidak penting. Apaan sih, Ma? Iya. Semoga kamu cepat isi, Mama dan Papa juga ingin cucu secepatnya. Kan juga ada Sama. Kamu tahu sendiri bukan bagaimana pernikahan Sam dan Kayla, lagi pula Oma belum memperolehkan Sam menyentuh Kayla, jelas Kirana. Bodoh ya Sam, Bun. Itulah rencana kita di Bali, membuat mereka terus bersama, jangan sampai ada perceraian di antara mereka, doa Kirana dan diangguki Kiara setuju.